Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Menarik juga ternyata ya. Hasto PDP sebut kalau Ganjar yang ajukan proposal perdamaian Rusia Ukraina tak akan ditolak. Pret ya. Pak Jokowi aja seperti itu begitu kan ya. Sudah ditolak apalagi Pak Ganjar. Kan begitu logikanya begitu. Pak Prabowo juga ditolak begitu ya. Artinya apa? Artinya kepentingan-kepentingan politik hari ini kalau dibandingkan dengan Pak Ganjar misalnya, ya saya berani mengatakan bahwa kalau ingin damai ya, proposal ingin perdamaian diterima oleh Ukraina dan Rusia, ya suruhlah Anies Baswedan di situ begitu. Karena dia pinter berdiplomasi begitu. Kalau Pak Ganjar apa yang mau didiplomasikan begitu kan? Ya. Bahkan ya bertemu dengan orang-orang di luar sana begitu, diplomasi dengan orang-orang di luar negeri begitu. Pak Ganjar sangat minim sekali begitu ya. Apa yang mau diungkapkan begitu kan? Karena tidak punya gagasan di situ begitu. Jadi Hasto ini menurut saya pribadi masih berhalusinasi begitu ya. Jadi saya rasa oke lah ini pendapat orang begitu kan. Tetapi kita lihat saja bagaimana kalau Pak Ganjar misalnya ya membuat atau mengajukan proposal perdamaian Rusia Ukraina begitu ya. Ya kata Hasto tidak akan ditolak begitu kan. Tapi kita lihat saja nantinya Pak Jokowi sudah pernah melakukan itu, Pak Prabowo sudah pernah melakukan itu, semuanya ditolak begitu. Lebih hebat mana Pak Jokowi dengan Pak Ganjar sebagai presiden dan gubernur begitu kan. Tetapi saya rasa yang lebih unik adalah kalau kita bandingkan dengan Pak Prabowo, dengan Pak Ganjar, dengan Pak Jokowi, mending Anies Baswedan ya suruh mereka untuk buat ajukan proposal untuk perdamaian Rusia dan Ukraina. Saya kira akan diterima begitu. Karena dengan satu-satunya inilah yang kemudian Anies Baswedan punya segudang prestasi dan gagasan luar biasa begitu. Butuh pendekatan yang behavioralisme kan. Ini kan menunjukkan bahwa ya kita lihat saja begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen, bahkan dirujak oleh netizen seperti ini. Ini ya komentar-komentar netizen ya. Hasto PDP ya menyebutkan kalau Ganjar yang ajukan proposal perdamaian Rusia Ukraina tak akan ditolak. Pret, di mana letak logikanya begitu ya? Ini yang mengatakan Ganjar serukan perdamaian ya, perang makin menjadi. Tapi kenyataannya begini. Ganjar serukan jangan nikah muda, tapi kas pernikahan dini di Jawa Tengah meleset 456,9. Artinya apa? Artinya Pak Ganjar ini walaupun berbicara tentang itu, mengimbau ini dan itu, tidak diikuti oleh masyarakatnya. Bagaimana untuk mengurusi perdamaian Ukraina dan Rusia begitu kan? Kena dor aja sudah mingkem di situ begitu ya. Ya ampun, tak tahu malu PDP ini ya, apa relevansinya sebagai Ganjar, memalukan. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Dalam kapasitas apa Pak Ganjar mengajukan? Beliau masih gubernur aktif di mana banyak persoalan Jawa Tengah yang harus diselesaikan. Ini kritikan luar biasa begitu kan. Presiden saja sudah tidak bisa begitu kan ya, dalam artian Ukraina dengan Rusia itu begitu, karena itu adalah konflik kepentingan begitu, tidak mungkin begitu ya. Konflik kepentingan itu bisa saja itu direndam dengan ada kesepakatan kedua belah pihak begitu kan. Walaupun Amerika saja masih sana sini begitu ya, lebih hebat mana bangsa kita begitu ya. Tetapi ya kalau Pak Prabowo sudah ditolak, wah wallahu a'lam, kita berikan kepada Anies Baswedan aja untuk perdamaian itu begitu. Kapasitasnya sebagai gubernur aktif yakin emang bakal diterima. Sementara banyak persoalan di Jawa Tengah sampai detik ini belum selesai. Makin gak seneng banget sama ini partai memanfaatkan ketenaran ya pejabat di daerah dan buat mangkrak mayoritas persoalan partai dibanding meminta pejabat tersebut menyelesaikan persoalan di tempat lain. Betul begitu kan? Ya, pada akhirnya kita tahu saja dalam situasi ini begitu, atau setidaknya suruh Pak Luhut di situ begitu ya. Jadi kita lihat saja bagaimana perkembangan. Kalau saya rasa Pak Ganjar jauh, bahkan ditolak plus begitu ya. Nggak semua orang suka bokeh bos ya, tidak semudah itu. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Bahasa Inggrisnya Pak Prabowo oke, gestur pun mantap. Ganjar di satu forum banyak blue ya. Banyak bulenya aja dia masih minta penerjemah kok. Jangan sampai ada frase ya, kata please invest ya, itu my country ya, jilid kedua deh. Malu. Ini banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen begitu ya, luar biasa. Saya kira ya jauh dari kata itu begitu. Mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, Hasto PDP sebut kalau Ganjar yang ajukan proposal perdamaian Rusia Ukraina tak akan ditolak. Pred begitu kan? Ya mungkin Hasto lagi berhalusinasi begitu di situ begitu ya.
Kompas ya TV ya, Sekretaris Jenderal Sekjen PDIP Hasto Kristianto mempersoalkan langkah yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ya, ihwal pengajuan proposal perdamaian Rusia Ukraina di forum internasional. Ya, ia meyakini bila nanti bakal capres PDIP Ganjar Pranowo terpilih sebagai pemimpin negara, kejadian proposal Indonesia ditolak di dunia internasional tidak akan terjadi. Pret begitu ya. Buktinya kalau Jakarta ya, kalau Pak Jokowi menjadi presiden, Jakarta akan bebas banjir ya. Sama dengan di Jawa Tengah hari ini begitu ya. Kalau Pak Ganjar menjadi presiden, Ukraina dengan Rusia akan aman. Pret, di mana letak logikanya begitu? Kapasitas Pak Ganjar apa? Walaupun dia menjadi presiden, dan ya apa kemampuan berdiplomasi begitu ya, punya gagasan tidak begitu. Prestasi kagak begitu, kecuali Anies Baswedan untuk disodorkan di situ baru akan diterima begitu. Diketahui ya, Prabowo sempat menyampaikan proposal resolusi perdamaian untuk mengakhiri perang Rusia Ukraina saat hadir dalam Forum International Institute for State Studies ya, IISS ya, Shangri-La Dialogue ya di Singapura ya. Lalu tetapi proposalnya ditolak pihak Ukraina ya. Dan kalau Pak Ganjar bersikap, tidak akan terjadi kekeliruan dan penolakan proposal itu tidak ada. Karena itu tradisi bangsa, kata Hasto sekolah partai PDIP Pred. So yakin betul begitu si Hasto begini begitu ya. Pada hakikatnya ya lakukan aja sekarang begitu kalau dia berani begitu kan. Ya, tetapi pada hakikatnya Prabowo kurang apa? Diplomasinya sangat baik ya, komunikasinya sangat baik begitu kan, tutur bahasanya sangat baik. Tapi kok masih ditolak? Kan begitu logika kita begitu. Hasto menyebutkan sebenarnya Indonesia sudah memiliki ya pemahaman ya geopolitik ya. Karena itu ya sejak awal PDIP sudah menanamkan geopolitik Soekarno yang masih relevan untuk Indonesia sampai hari ini ke seluruh kader partai termasuk Ganjar Pranowo. Ya kalau tidak jualan seperti itu mana mungkin begitu ya. Tidak ada kecap nomor 2, pasti ya nomor 1 semua begitu. Bahkan ya dikatakan karena itu ya dari sejak awal PDIP sudah menampakkan ya geopolitik Soekarno yang masih relevan untuk Indonesia. Lantas bagaimana dengan Pak Jokowi begitu kan? Ya kenapa Pak Jokowi tidak suruh berdiplomasi di situ begitu kan? Ya saya kira ketemu dengan Ukraina, Rusia dan sebagainya, hasilnya seperti apa begitu kan? Lucu begitu kan, si Hasto masih lucu-lucunya mumpung musim Pilpres begitu. Ia mengingatkan kepemimpinan Indonesia di mata dunia internasional itu sangat kuat melalui politik luar negeri yang bebas aktifnya. Indonesia pernah mewujudkan lewat Konferensi Asia Afrika yang menghasilkan dasar sila ya Bandung di tahun 1955. Lalu seharusnya tidak boleh ada kewajiban politik luar negeri dari pejabat pemerintah yang tak sejalan dengan prinsip itu. Ketika Bapak Presiden Jokowi ya bertemu dengan kanselir Jerman, ditegaskan juga spirit Dasalila Bandung itu relevan ya. Tetapi kita lihat saja perkembangan dari waktu ke waktu begitu ya. Tetapi kalau saya rasa melihat dari apa yang terjadi selama ini, wah ini saya tidak bisa Pak Ganjar itu ya berdiplomasi apalagi melakukan perdamaian Rusia Ukraina begitu ya. Sehingga tidak boleh ada pemimpin di publik ini yang membuat kebijakan luar negeri dari pertahanan termasuk proposal perdamaian dengan melupakan hakikat politik luar negeri bebas aktif. Kepemimpinan Indonesia di Konferensi Asia Afrika, gerakan non-blok dan juga menghormati seluruh resolusi ya melalui PBB. Ia menegaskan terkait kebijakan luar negeri dan pertahanan ya, dan pertahanan ini akan menjadi visi misi bakal capres Ganjar Pranowo. Jadi gimana kata Hasto begitu, kok menarik begitu ya, menariknya lucu di situ begitu ya. Indonesia harus bisa memainkan peran untuk mengatasi ketegangan di sekitar kawasan, terlebih masalah ya Laut Tiongkok Selatan agar tidak terjadi konflik terbuka. Justru disitulah peran Indonesia sehingga Pak Ganjar betul-betul merupakan ya pemimpin yang dipersiapkan untuk melanjutkan kepemimpinan dari Pak Jokowi, kata Hasto. Bahkan ia mencontohkan bagaimana Indonesia konsisten sejak 1955 menyuarakan kemerdekaan terhadap Palestina ya. Bahkan ya dia menyebutkan selain itu Hasto ya proposal perdamaian itu jelas seperti yang disampaikan Presiden Jokowi, yakni bukan berasal darinya. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku dirinya belum sempat bertemu dengan Menteri Pertahanan Subianto untuk membahas proposal perdamaian konflik Rusia-Ukraina yang diajukan oleh Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Ya, bahkan secepatnya akan bertemu dengan Prabowo, tapi belum ketemu, kata Jokowi. Artinya apa? Artinya walaupun Pak Jokowi tidak tahu terkait proposal perdamaian ini kan seharusnya kan seorang menteri kan ajutannya dan sebagainya pasti tahu di situ begitu. Tetapi kita lihat bahwa langkah Pak Prabowo sangat luar biasa begitu.
begitu ya. Ya kita lihat saja bagaimana nanti. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.